Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Arin Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 39. Arin menyampaikan hasil sidang kepada Kaisar. Kaisar yang mendengarnya sangat geram dan meminta seseorang untuk membantunya. Ini pasti dilakukan oleh orang terdekat Arin, tidak mungkin Bayu bisa memfoto kegiatan Arin di Sawangan jika dia tidak di sana. Besok kita ke Sawangan Rin. Kita minta bantuan Pak RT untuk mengklarifikasikan hal ini. Itu tidak mungkin terjadi tanpa bantuan orang lain, bukan begitu Ken? Tanya Kaisar pada Kenzi yang juga ikut menyimak pembicaraan mereka berlima. Iya betul, waktu itu spontan Kenzi hanya merasa senang karena Arin telah membantu Kenzi mengerjakan tugas desain dari abang saat di Purwokerto, ucap Kenzi seketika membuat Kaisar melotot kepadanya. Jadi, selama ini tugas yang aku berikan saat tidak ada di rumah, Arin yang mengerjakan. Tanya Kaisar. Hehehe maaf kak, hanya saja kan kakak tahu sendiri otak adiknya ini tidak secerdas wanita di depan kakak itu. Ia mau bagaimana lagi, Arin menawarkan diri untuk membantu Kenzi. Ia diterima saja, lagian itu sudah terlalu lama jadi tidak usah diungkit lagi oke. Sahut Kenzi tanpa dosa. Sepertinya Mas Kaisar tidak perlu marah dengan Kenzi karena saat itu memang Arin yang menawarkan diri untuk membantu tugas yang Mas berikan, soalnya dia sudah membantu Arin mengantar ke rumah. Kenzi hanya cengengesan melihat wajah kesal kakaknya. Sepertinya masalah ini bisa kita melibatkan aparat hukum karena pelaku yang mengambil foto itu secara diam-diam bisa kita laporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Mereka yang tidak tahu titik permasalahan ini akan kita kumpulkan di tempat Pak RT, kita akan tahu siapa-siapa tetangga yang selama ini sedikit kamu curigai, sela pengacara. Kaisar, Narsih, Kenzi dan Arin berpikir bersama-sama dan memutuskan jalan terbaik untuk mendapatkan bukti yang kuat. Kalau melibatkan aparat hukum apa tidak masalah? Tanya Arin. Sepertinya ini akan memudahkan kita mendapatkan siapa pelaku sebenarnya, Pak RT pasti tahu dan bisa mengumpulkan beberapa warga yang kamu anggap berhubungan dengan Bayu. Untuk aparat kepolisian, aku mempunyai sahabat yang bisa membantu. Pelaku itu akan sedikit ketakutan jika kita membawa polisi ke sana, papar pengacara. Itu sepertinya ide yang bagus. Besok kita akan selesaikan masalah ini dan mendapatkan bukti yang akurat, ucap Kaisar. Setelah pembahasan tentang rencana pencarian bukti kebenaran, untuk sidang berikutnya baik Kenzi maupun Kaisar juga akan ikut ke persidangan sebagai saksi untuk Arin. Karena Bayu sudah menyeret nama Kenzi sebagai lelaki yang dicurigai sebagai selingkuhan Arin, maka mau tak mau Kaisar akan melawan Bayu dan menegakkan keadilan untuk Arin. Mas, Agam tadi memberikan nomor ponsel neneknya yang ada di Bandung. Mau kita hubungi sekarang atau bagaimana? Ucap Arin memberikan nomor ponsel yang dibawa Agam untuk diberikan kepada Kaisar. Kita akan coba hubungi dahulu untuk memastikan nomornya aktif atau tidak, ucap Kaisar. Kaisar memasukkan nomor ponsel yang diberikan Agam dan akan segera menghubungi neneknya Agam yang di Bandung. Mas akan hubungi sekarang. Kamu yang akan ngomong di telepon. Katakan kalau kamu hendak ke rumahnya boleh atau tidak, sekalian kamu minta alamat rumah mereka, ucap Kaisar. Tapi Arin takut, Arin belum pernah sedekat ini kepada mereka, ucap Arin. Tidak usah takut kepada sesuatu hal yang kamu sendiri tidak salah. Bersikaplah tenang dan berbicara sesuai dengan yang tadi Mas bicarakan, ucap Kaisar. Baiklah akan Arin coba. Arin harap-harap cemas, perasaannya sedikit takut karena ia jarang sekali berbincang dengan orang tua almarhum ibunya Agam. Nomor tersambung dan suara dari orang tua almarhum ibunya Agam terdengar sangat lembut. Halo, Assalamualaikum. Ponsel Kaisar diberikan kepada Arin.
Waalaikumsalam, Umi, ini Arin, ibu, sambung Agam. Bagaimana kabar Umi, sehat? Tanya Arin. Alhamdulillah Umi dan Abah sehat. Kalian bagaimana? Sehat. Alhamdulillah Arin sehat. Maaf sebelumnya Umi, apakah Arin boleh meminta alamat rumah Umi? Arin berniat silaturahmi ke Bandung jika diperbolehkan, ucap Arin pelan. Tentu boleh, Umi sangat senang jika kalian mau datang ke sini. Umi juga sudah rindu dengan Agam, sudah 2 bulan Bayu tidak menelpon Umi. Apakah kalian baik-baik saja? Tanya Umi. Maka dari itu Arin hendak ke sana, Arin hendak berbicara sesuatu yang penting mengenai Mas Bayu dan Agam. Mungkin Arin tidak bersama Mas Bayu, tapi jika nanti Agam diperbolehkan ikut, pasti akan Arin bawa ke Bandung. Tolong jangan kabari Mas Bayu kalau Arin menelepon Umi ya, karena Arin dan Mas Bayu sudah berpisah rumah lama. Besok akan Arin jelaskan ketika sampai di Bandung, ucap Arin. Baiklah, Umi akan menunggu di sini. Hati-hati di jalan, kabarin saja kalau sudah sampai. Kapan akan ke sininya? Insya Allah minggu depan Umi, jawab Arin. Baiklah, Umi tunggu kehadirannya. Setelah panggilan terputus, Kaisar langsung merencanakan hal apa yang akan dilakukan di sana. Termasuk memikirkan cara membawa Agam dan mengajak Agam ke Bandung. Kalian semua istirahat dulu, ini sudah malam, besok kita harus bekerja dan melakukan agenda penting, ucap Kaisar. Kenzi, kamu kakak tunggu di ruang kerja, imbu Kaisar pada Kenzi yang hendak ikut beranjak. Kenzi melirik dan merenges pada Kaisar kemudian mengikuti langkahnya memasuki ruang kerja. Kenapa sih Kak? Mau menanyakan perihal kejadian pelukan Kenzi yang tak sengaja kepada Arin itu. Kaisar menatap tajam adiknya seperti hendak memakannya hidup-hidup. Apalagi yang kamu lakukan selama kakak tidak ada di rumah Ken? Lagi-lagi Kenzi hanya merenges dan menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kakak ini terlalu berpikiran negatif dengan Kenzi. Kenzi tak melakukan apapun, kejadian kemarin pure karena rasa bahagia Kenzi atas kebaikan Arin, elak Kenzi. Jadi kalau kamu sedang bahagia kamu bakalan peluk wanita yang ada di samping kamu begitu? Tanya Kaisar penuh selidik. Ya tergantung siapa wanitanya, kalau di samping Kenzi itu orang gila mana mau Kenzi peluk-peluk. Tapi, Arin saja tidak masalah kenapa kakak yang sewot. Kakak cemburu atau kakak menaruh hati juga dengan wanita yang sebentar lagi menjadi janda itu? Goda Kenzi menaik turunkan alisnya 2 kali. Jangan mengadi-adi, sekali lagi kamu berlaku demikian, kakak akan bawa kamu ke depan Oma dan meminta Kanjeng Mami untuk segera menikahkanmu dengan wanita pilihan mereka. Yaelah, kakak ini serius amat. Kenzi hanya bercanda, tapi serius kami tidak ada apa-apa dan tidak pernah melakukan apa-apa. Kalau kakak tidak percaya, silakan tanya sendiri dengan Arin. Kaisar menatap mata adiknya mencari kebenaran tentang perkataannya. Baiklah, kali ini kakak percaya. Sekali lagi kamu berbuat demikian kakak tak segan-segan melakukan ancaman yang tadi kakak ucapkan. Tapi kalau kakak yang berlaku demikian, apakah boleh Kenzi melaporkan juga dengan Oma dan Kanjeng Mami? Tidak usah macam-macam, lakukan sesuai keinginan kakak jika kamu ingin bebas tanpa kekangan orang tua dan sesepuh, ucap Kaisar. Baiklah dan bagus Kaisar Arya Teja Winara, kelakar Kenzi. Keduanya sama-sama saling berpelukan dan mencoba saling memahami satu sama lain. Walau mereka sering berselisih tapi mereka tidak pernah saling menikung bahkan menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh saudaranya. Bahkan mereka saling bekerja sama untuk memutuskan suatu permasalahan dan pekerjaan yang kadang tidak bisa diselesaikan sendiri. Bab 40. Pelaku sebenarnya happy reading. Semuanya telah dipersiapkan, Arin Kaisar, Kenzi, Narsi dan pengacaranya ikut bertandang ke rumah Pak RT dengan menggandeng 2 petugas polisi yang merupakan rekan dari pengacara yang dibayar oleh Kaisar. Dengan menaiki 2 mobil yang berbeda mereka akhirnya sampai di desa Sawangan. Baik Arin maupun Kaisar sudah menyiapkan segala pertanyaan dan semua akan dikatakan kepada Pak RT. Bismillah ajarin. Jangan gugup semoga semuanya bisa baik-baik saja. Beberapa orang yang berada di sana melihat heran karena ada 2 mobil sekaligus yang masuk ke halaman Pak RT.
Saat mereka menengok ternyata yang turun dari mobil adalah Arin dan Narsi serta beberapa lelaki. Yang membuat mereka kaget, ada 2 orang polisi yang juga ikut ke rumah Pak RT. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang heboh dan menjadikan bahan tontonan para tetangga yang melihat kedatangan Arin dengan mobil dan dikawal polisi. Bu RT, cepat ibu pulang sekarang. Ada 2 orang polisi dan beberapa tamu yang dibawa oleh Arin dan Bu Narsi. Umi yang berada di dekat Bu RT juga ikut penasaran kenapa Bu Saikem tiba-tiba datang menghampiri Bu RT dengan wajah yang panik dan terburu-buru. Ada apa sih, Bu Saikem? Heboh banget, tanya Umi. Pokoknya ini gawat. Gawat banget Bu. Banyak orang datang ke rumah Pak RT dengan membawa mobil dan 2 diantaranya adalah polisi, ini pasti ada hal serius. Wajah Bu RT berubah cemas, ia takut ini ada hal yang menyangkut tentang perceraian Bayu dan Arin yang pasti akan membawanya dalam zona bahaya. Masa sih Bu? Tanya Umi tak percaya. Yo wis aku tak pamit dulu ya, kalian tidak usah membawa rombongan datang berbondong-bondong ke rumah saya. Nanti kalau ada berita penting dan terbaru aku kabari. Bu RT langsung bergegas pergi setelah berpamitan dengan para tetangganya, ia berjalan dan masuk lewati pintu belakang agar tak ketahuan jika ia sudah pulang dari warung. Itu siapa di depan kau? Tanya Bu RT pada Haikal yang sedang membuatkan minum untuk para tamu. Itu Mbak Arin sama orang yang tidak Ikal kenal Bu, mereka sedang meminta Bapak untuk mengumpulkan beberapa orang yang katanya ada suatu kasus yang harus ditangani, jawab Haikal lalu membawa nampan itu ke depan. Haikal adalah anak Bu RT dengan Pak RT yang sekarang umurnya sama dengan Kirani. Bu RT menguping pembicaraan mereka dan tampak beberapa nama tetangganya disebut oleh Arin untuk dipanggil menghadap Pak RT. Kal, ibu sekalian dipanggil di warung ya. Perintah Pak RT pada anaknya. Ibu sudah pulang kok Pak. Dia sedang di belakang, jawab Haikal jujur. Bu RT yang mendengar kepolosan anaknya seketika memukul tembok sambil menggerutu kesal. Dasar bocah kurang asam, umpat Bu RT lirih di balik tembok. Bu RT langsung bergegas masuk ke kamar dan menguncinya dari dalam. Ia ingin berpura-pura tidur agar tidak dipanggil untuk menghadap Arin dan para petugas kepolisian. Bu, apa ibu di dalam? Pak RT mengetuk pintu kamar Bu RT dengan keras. Enggak Pak, ibu sedang tidur, jadi jangan diganggu, sahut Bu RT seketika membuat Pak RT menggelengkan kepalanya. Sudah, enggak usah berpura-pura tidur. Mana ada orang tidur bisa menjawab panggilan Bapak, keluar cepat. Bapak butuh bantuan ibu. Akhirnya Bu RT menyerah dan membukakan pintu setelah Pak RT mengetuk pintu berulang kali yang membuat telinganya begitu risih. Bapak itu berisik. Orang ibu mau istirahat, ganggu aja. Kepala ibu ini sedang pusing tadi tidak jadi berbelanja karena kepala mendadak sakit sebelah, kilah Bu RT. Wis, nggak usah kebanyakan drama. Kita sudah ditunggu di depan, omel Pak RT dengan wajah yang sedikit kesal dan bibir yang maju 5 senti, Bu RT terpaksa mengikuti langkah Pak RT untuk duduk di ruang tamu. Arin melihat kedatangan Bu RT yang tampak tidak bersahabat, lirikan Bu RT seakan ingin menabuh genderang peperangan. Apakah semuanya sudah berkumpul? Tanya petugas kepolisian kepada Pak RT. 5 orang warga yang sengaja dipanggil untuk datang sudah tiba. Setelah semua dirasa sudah lengkap Kaisar dan pengacara mengutarakan maksud dan tujuan yang sebenarnya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri panggilan yang mendadak ini. Saya selaku lelaki yang menjadi penanggung jawab atas kebenaran tuduhan palsu yang dilontarkan oleh Bayu, yang menyeret nama adik saya sebagai pelaku merasa jika sesuatu ini harus dimusyawarahkan. Kemarin dalam sidang perceraian Bayu memberikan kesaksian bahwa Arin telah berbuat sesuatu yang buruk di dalam mobil dengan adik saya Kenzi, tentu saja hal itu membuat kita semua kaget karena baik Arin maupun Kenzi mereka hanya sebatas rekan bisnis. Tapi penguatan bukti foto menjadi pembanding para hakim untuk menunda bahkan mungkin bisa menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh Arin sendiri.
Saya hanya menyayangkan kenapa ada pihak yang turut membantu memfitnah karyawan saya ini, mengadu domba adik saya sebagai pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Saya meminta bantuan Pak RT untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Bahkan kami akan menganggap mereka keluarga jika mereka berani jujur tentang apa yang sudah Bayu berikan dan Bayu tawarkan sebagai bayaran atas fitnah yang sudah ia buat. Saya yakin Pak RT pasti paham jika Arin ini wanita yang baik. Jika waktu itu warga ada yang melihat Kenzi dan Arin saling berpelukan, itu hanyalah sebuah refleksi spontan karena Arin sudah mau membantu adik saya mengerjakan tugas yang saya berikan. Bukan begitu Ken? Kenzi mengangguk dan mengiyakan pernyataan kakaknya. Ya, saya dan Arin tidak ada hubungan apapun, kami hanya sebatas partner kerja. Jika kalian tidak percaya saya siap bersumpah demi apapun untuk hal itu, ucap Kenzi meyakinkan. Pak RT terlihat menyimak dan mengamati jalannya musyawarah yang sedang berlangsung. Jadi begini Bapak dan Ibu, dalam ranah hukum hal yang tidak sesuai dengan faktanya bisa dituntut dengan tuduhan pencemaran nama baik jika si korban tidak terima dan merasa tidak melakukannya. Hal yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab ini, menyebabkan saudari Arin mendapatkan kesulitan ketika menghadapi persidangan. Jadi, mohon kerjasamanya kepada kalian semua untuk bisa memudahkan kami dalam mengerjakan tugas, ucap petugas polisi. Maaf sebelumnya, Bapak polisi dan pengacara serta masnya, kami tidak tahu menahu tentang masalah ini. Kami hanya diminta oleh Bu RT untuk mengambil gambar siapa saja orang yang masuk desa kita dan melakukan perbuatan mencurigakan di malam hari. Kami tidak tahu kalau foto yang kami kirim kepada Bu RT menjadi masalah bagi persidangan Arin dengan suaminya. Sekali lagi kami hanya menjalankan tugas sebagai warga yang sedang melakukan ronda waktu itu, ucap salah satu lelaki yang merupakan suami dari Bu Umi. Wajah Bu RT berubah pucat pasi, ini ia benar-benar berada dalam keadaan yang berbahaya. Pak RT menengok ke arah istrinya dan mendapati kegelisahan yang membuat ia terlihat dengan jelas sebagai pelaku utama. Lahawong ibu hanya disuruh Bayu, lagian berlaku seperti itu di malam hari dengan lain jenis bukankah tidak pantas? Jawab Bu RT gugup. Iya, saya mengakui ini adalah kesalahan saya pribadi karena saya pulang malam. Saya mohon maaf jika hal itu membuat fitnah berkepanjangan. Maka dari itu saya datang kemari untuk meluruskan hal yang terjadi dan meminta kejelasan tentang siapa yang mengambil foto itu diam-diam. Karena setahu kami, Bayu tidak pernah berada di Sawangan ketika malam hari, ucap Arin. Para tetangga yang kepo dengan yang terjadi, mengintip dari halaman rumah Bu RT mereka saling berbisik dan bergunjing tentang apa yang terjadi di dalam. Jadi begini Pak RT, Bu RT dan semuanya, Arin ingin mengklarifikasi berita sebenarnya dan apa yang sudah terjadi pada rumah tangga Arin yang sebenarnya ini sangat tidak patut untuk dikonsumsi publik. Tapi sepertinya ini perlu diluruskan karena sudah merambat kemana-mana dan itu menyebabkan fitnah dan asumsi tetangga yang berprasangka buruk pada kehidupan Arin dan ibu. Kenapa Arin menggugat cerai Mas Bayu? Di sini jawabannya karena Arin sudah tidak kuat menjalani hubungan yang sudah memasukkan orang ketiga di dalamnya. Sebelum Arin memutuskan bercerai dan pergi dari rumah, Mas Bayu lebih dahulu memukul wajah ini hingga kesalahan yang fatal ini menjadi tak bisa Arin terima karena dilakukan di depan wanita itu. Hari itu, ayah Arin sendiri yang meminta segera mengurus perceraian setelah mendatangi rumah Mas Bayu dan melihat faktanya di sana. Sehingga beliau yakin, jika keputusan bercerai ini adalah pure karena Arin tak bisa lagi menerima perilaku buruk Mas Bayu yang sudah zalim. Dari jatah uang belanja yang sangat tidak layak, hingga KDRT dan juga masuknya orang ketiga membuat Arin tak sudi lagi kembali. Kemarin saat sidang Arin kaget karena Mas Bayu memberi bukti foto Arin dan Kenzi. Dan yang sangat kami sayangkan kalian semua memandang buruk keluarga Arin tanpa mencari tahu kebenarannya, Ibu Arin kembali memberikan kejelasan. Dan ini bukti foto kekerasan yang berhasil kami dapatkan, serta beberapa bukti penguat yang lain jika Arin tidak bersalah dan tidak main serong seperti yang kalian tuduhkan, ucap pengacara.
Pengacara memberikan foto yang berhasil Arin dapatkan dari Sekar. Saat itu Arin dan Sekar tidak sengaja berfoto di pematang sawah saat kematian ayahnya. Dalam foto itu wajah Arin masih terlihat lebam di bagian pipi dan masih bisa menjadi bukti bahwa Bayu telah melakukan KDRT. Jika kalian kurang yakin, kalian bisa datang ke rumah kami untuk melihat apa yang Arin kerjakan di kota. Dia bekerja sebagai asisten rumah tangga sekaligus karyawan saya di percetakan, Imbu Kaisar. Saya selaku RT sangat meminta maaf dengan perilaku warga dan juga istri saya. Sungguh saya pribadi tidak tahu menahu perihal ini, sebagai permintaan maafnya, di persidangan besok, saya dan juga istri saya serta beberapa warga yang ikut andil dalam masalah ini akan hadir sebagai saksi untuk Arin. Semoga ini dapat membantu jalannya persidangan, ungkap Pak RT. Arin tersenyum kepada Narsi dan juga merasa bersyukur akhirnya masalah ini dapat terungkap. Satu persatu masalah bisa terurai dan ia bisa bebas dari ancaman Bayu yang menginginkannya kembali. Bab 41. Setelah mendatangi rumah Pak RT dan mendapatkan hasil yang memuaskan, Kaisar dan Arin pulang ke rumah Arin yang ada di Sawangan terlebih dahulu sebelum ke Rinjani. Enggak apa-apa kan, Mas, kita mampir dulu ke rumah Arin. Kasihan rumah lama tidak dibersihkan, kalau Mas Kaisar dan Kak Kenzi mau pulang dahulu silakan. Kita bisa kembali ke Rinjani menaiki bis, ucap Arin. Kita sengaja mengosongkan jadwal hari ini untuk menemanimu, ayolah kita ke sana biar Mas nanti bantu sekalian beberes. Karena sekarang musim penghujan maka jalan menuju rumah Arin sangat becek. Terlebih, jalan ini sudah jarang dilewati sehingga banyak rumput yang tumbuh dan duri yang menyangkut. Sayang sekali rumah ini tidak dihuni Rin, ucap Narsi seraya memandang rumah kenangan dengan suaminya. Arin menghembuskan nafasnya berat, keputusan untuk menjual rumah ini sepertinya harus dipertimbangkan dengan keluarga besar mereka, mengingat jika rumah ini sudah tidak dihuni maka akan rusak dan juga menyeramkan. Narsi membuka kunci di rumah dan mempersilahkan Kaisar dan Kenzi untuk masuk. Meja dan kursi sudah berdebu sehingga Arin harus lebih dahulu mengibaskannya dari sana. Kenzi terbatuk membuat Arin segera menghentikan aktivitasnya. Maaf, Kak. Kursinya memang berdebu karena lama tak dibersihkan. Arin ambil jengkok kursi kecil dari kayu saja ya. Tidak usah, saya menunggu di luar saja, ucap Kenzi lalu pergi. Arin merasa tak enak karena keadaan rumahnya memang begini karena lama tak dibersihkan. Biar Mas saja yang bersihkan. Kamu bersihkan yang lain, ucap Kaisar seraya mengambil alih kemoceng di tangan Arin. Tapi Mas, Arin hanya pasrah saat Kaisar membersihkan semua itu dengan telaten. Menyapu sudut demi sudut yang berdebu. Arin mengambil sapu dan Narsi sedang membersihkan dapur. Selama 4 jam lamanya, akhirnya kegiatan beberes rumah selesai. Kak Kenzi tumben anteng, tanya Arin pada Kaisar. Kaisar keluar dari rumah dan mendapati Kenzi yang tertidur di papan kayu di bawah pohon mangga. Kaisar iseng melempar kerikil ke arah Kenzi lalu bergegas kembali ke dalam karena Kenzi tersadar dan mencari sesuatu yang mengenai tubuhnya. Kenapa Mas? Cengengesan begitu apa ada yang lucu? Tanya Arin saat membawa sebuah minuman hangat untuk Kaisar dan Kenzi. Mas abis ngerjain Kenzi. Siapa suruh dia tidur sedangkan kita beberes rumah, ucap Kaisar. Mas apakan dia? Tanya Arin. Mas lempar sama kerikil lalu jatuh tepat mengenai wajahnya, jawab Kaisar terkikik. Kenzi datang dari depan dengan muka kusutnya. Kakak yang melempar kerikil padaku tadi ya. Sungut Kenzi menatap Kaisar horor. Jangan suka menuduh tanpa bukti. Nanti kamu kena pasal pencemaran nama baik juga, kelakar Kaisar sambil tersenyum mengejek. Umpat Kenzi. Arin hanya menggelengkan kepala melihat keisengan kakak beradik itu. Narsi yang sudah selesai merapikan kamar dan dapur langsung bergabung ke depan bersama Kaisar dan Arin. Daripada berisik lebih baik kita minum saja setelah ini kita harus pulang dan mengurus banyak pekerjaan yang tertunda, ucap Arin menengahi. Baik dan ayu Arinda Wulandari Sendiko Dawu, kelakar Kenzi.
Bagaimana panggilan untuk Arin, sudah cocok atau belum mendampingi Den Bagus Kaisar Arya Teja Winara? Bisik Kenzi membuat Kaisar menoyor kepala adiknya. Jangan macam-macam dengan panggilan itu, bisa dipenggal sama Kanjeng Mami nanti, balas Kaisar dengan berbisik pula di telinga Kenzi. Bisik-bisik apa sih? Tanya Arin. Yang jelas bukan bisik-bisik tetangga, hehehe, jawab Kenzi dibalas dengan decakan dari bibir Arin. Mereka duduk di kursi tamu lalu berbincang sedikit mengenai rumah ini. Bu, apakah rumah ini tidak apa-apa kita tinggal terlalu lama? Apa nggak sebaiknya ibu jual saja? Tanya Kaisar saat setelah menyeruput minuman buatan Arin. Ibu masih belum bisa melupakan kenangan tentang rumah ini dengan bapaknya Arin dan Rina. Biarlah seperti ini saja, suatu saat jika rindu dengan suami ibu bisa datang ke sini sambil membereskan. Lagian, kami belum punya rumah untuk tempat tinggal dan tidak mungkin kami akan merepotkan Mas Kaisar setiap hari. Suatu saat kami pasti akan kembali, ucap Narsi. Narsi belum tahu jika sekarang Arin dan sudah membeli rumah baru di kota. Arin akan merahasiakan sampai dirinya benar-benar menjadi janda. Arin tidak mau jika nanti Bayu menganggap rumah itu adalah harta gono gini milik bersama dan akan menjadi sengketa yang nantinya akan memberatkan di persidangan. Kalau sudah kita pulang yuk. Hari sudah mulai gelap, ajak Kaisar. Arin mengiyakan dan mereka beranjak untuk kembali ke Rinjani melakukan aktivitas biasanya. Sungguh badan lelah seharian bersitegang dengan masalah yang terjadi. Arin merasa badannya kurang tak enak setelah seharian ini di Sawangan. Bu, kepala Arin berat, ucap Arin. Mereka kini sudah sampai di Rinjani. Narsi memegang dahi anaknya dan benar saja, badan Arin sangat panas. Kamu istirahat dulu, tidak usah bekerja untuk mengurusi pekerjaan rumah. Nanti biar pekerjaan lain dipercetakan, biar ibu bilang pada Nak Kaisar agar menunda pekerjaan itu. Arin mengangguk dan ia langsung pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah salat ia dilaksanakan. Narsi langsung datang menemui Kaisar untuk mengatakan bahwa Arin harus istirahat dan tidak bisa menggarap pekerjaan hari ini. Maaf Nak Kaisar, barusan Arin mengeluh kepalanya sakit. Jadi mohon maaf sekali untuk pekerjaan yang biasa Arin lakukan untuk ditunda dulu buat besok. Ibu memintanya istirahat tadi, nggak apa-apa kan? Wajah Kaisar berubah khawatir Arin sakit. Tapi tadi Kaisar lihat dia baik-baik saja. Tanya Kaisar. Mungkin selama ini Arin tidak pernah bercerita bahwa dia merasa lelah dengan masalah yang menimpanya. Ibu saja yang melihatnya khawatir dengan kondisi yang akan terjadi dengannya kalau terus-terusan dipaksakan berpikir keras mengenai Bayu dan Agam. Kaisar langsung mengecek keadaan Arin di kamar. Dilihatnya badan yang mulai berisi itu kini terbaring lemah di atas ranjang dengan mata yang terpejam. Dasar memegang dahinya dan ia merasa jika panas ini sudah sangat parah. Kita ke rumah sakit saja ya Rin, kata Kaisar. Arin diam dan tetap terpejam, bahkan tidak menyahuti panggilan Kaisar membuat ia harus bertindak sendiri dengan meminta Kenzi membeli obat penurun panas di apotek. Ken, kamu ke apotek sekarang belikan obat untuk Arin, dia demam, ucap Kaisar. Yaelah Kak, baru saja mau rebahan, sudah disuruh-suruh lagi, kenapa tidak kakak saja yang beli? Omel Kenzi yang sedang merebahkan badan di kamarnya. Jadi nggak mau nih? Enggak. Kenzi capek mau tidur, tolak Kenzi lalu menggulung badannya dengan selimut. Akhirnya Kaisar yang pergi sendiri ke apotek untuk membelikan obat Arin. Saat membayar semua obat yang ia pesan, tak sengaja Kaisar menabrak wanita yang tak lain adalah Susi. Sepertinya Susi terpesona dengan wajah tampan Kaisar yang meminta maaf dengannya. Maaf Mbak, saya terburu-buru, ini barang Anda. Kaisar membantu Susi mengambilkan beberapa barang yang tercecer di lantai, salah satunya adalah tespek. Setelah membantu Susi, Kaisar langsung beranjak pergi menaiki mobilnya. Pandangan Susi tak teralihkan sampai mobil Kaisar itu menghilang dengan cepat. Lelaki itu baik juga, mana ganteng plus tajir pula, batin Susi. Bersambung ke bab 42. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.